Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan menjejakkan satu kaki ke final Liga Champions musim ini setelah meraih kemenangan 2-0 pada leg pertama semifinal atas AC Milan yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Gol pembuka Nerazzurri dicetak oleh Edin Dzeko. Saat pertandingan baru berjalan 8 menit, Dzeko sukses membobol gawang Mike Maignan setelah memaksimalkan umpan sepak pojok dari Hakan Çalhanoğlu. Sedangkan gol kedua dicetak oleh Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-11 setelah leluasa menerobos ke kotak penalti Milan usai menerima umpan Federico Di Marco. Dengan keunggulan 2 gol di pertemuan pertama, membuat pasukan Simone Inzaghi kini berada di atas angin dan semakin percaya diri untuk mengamankan satu tiket ke Grand Final Liga Champions. Pada leg kedua semifinal nanti, giliran Inter yang berstatus sebagai tuan rumah di stadion yang sama pada Rabu 17 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Nerazzurri berhasil menyapu bersih dengan 3 kemenangan beruntun dalam 3 pertemuan terakhir. Pertemuan pertama di Supercoppa, Inter berhasil membekuk Milan dengan skor telak 3-0. Lalu di putaran pertama Serie A, Inter menang tipis dengan skor 1-0. Terkini di panggung semifinal Liga Champions, Inter menjegal rival sekota dengan skor 2-0. Hat-trick derby della Madonnina bukti bahwa Inter lebih superior musim ini. Kemenangan kali ini pun sangat bersejarah bagi Inter. Mengalahkan Milan di panggung Eropa tidak mudah. Rossoneri memang dikenal sebagai salah satu tim besar di Liga Champions. Menurut catatan Squawka, ini pertama kalinya Inter bisa mengalahkan Milan di panggung Eropa dalam sejarah derby della Madonnina. Pencapaian ini terbilang istimewa untuk skuad Simone Inzaghi. Betapa tidak, Milan sedikit diunggulkan di Eropa musim ini, tapi Inter sekarang sedang mendapatkan momentum positif. Setelah pertandingan, pelatih Inter Simone Inzaghi mengaku sangat puas dan senang dengan kemenangan ini. Namun ia meminta pasukannya untuk tetap siaga karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Inzaghi juga menyatakan bahwa timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol karena mereka memiliki setidaknya 2 peluang lainnya. Saya sangat puas, kami tampil luar biasa di babak pertama, kami bahkan bisa mencetak lebih dari 2 gol. Ujar sang pelatih seperti dilansir Inter.it. Kami tahu bahwa kami sekarang punya keunggulan dan akan bermain di kandang dalam 6 hari ke depan. Tetapi ini bukan pertandingan 2 leg pertama yang kami mainkan di Eropa dan kami akan membutuhkan upaya besar untuk mewujudkan impian. Sekarang sudah seharusnya untuk bahagia, tetapi kami sadar bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Henrikh Mkhitaryan resmi menjadi pemain terbaik pada laga dini hari tadi. Sebiji golnya membantu Inter mengandaskan perlawanan Milan. Dalam keterangan resmi UEFA, Mkhitaryan jadi pemain terbaik tidak hanya karena golnya. Kerja kerasnya di lapangan tengah lah yang membuatnya layak mendapat penghargaan tersebut. Dia melakukan rotasi yang luar biasa bersama Çalhanoğlu ketika bertahan dan melakukan pressing. Akurasi umpannya begitu akurat. Begitu pula dengan kemampuannya membaca permainan. Tulis pernyataan resmi UEFA. Mkhitaryan menjadi pemain dengan akurasi umpan tertinggi 95% dari para pemain yang bermain lebih dari 45 menit di laga ini. Mkhitaryan turut mencatatkan 7 pemulihan. Setelah menerima penghargaan, Mkhitaryan memberikan analisanya terkait kemenangan ini yang membuat mereka semakin percaya diri menatap leg kedua.
Kami bertekad untuk memenangkan pertandingan ini sejak menit pertama. Kami memulai dengan kuat dan berhasil dengan baik hingga babak kedua, ujarnya seperti dilansir inter.it. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, selamat untuk seluruh Inter, tetapi ini belum berakhir. Kami akan bermain di kandang dan pertempuran lain juga menanti kami. Andre Onana menjadi transfer cerdas yang dilakukan Inter musim ini jika tolok ukurnya adalah performa di atas lapangan, khususnya di Liga Champions. Andre Onana adalah pahlawan bagi Inter. Andre Onana segera menjadi pilihan utama Inter menggeser Samir Handanovic yang tak lagi muda. Awalnya ada keraguan karena situasi berat yang dihadapi Onana bersama Ajax musim 2021-2022 lalu. Namun Onana mampu tampil meyakinkan bersama Inter. Secara khusus di ajang Liga Champions, Onana punya andil besar membawa Inter melaju hingga babak semifinal. Onana tak pernah absen dari 11 laga yang telah dimainkan Inter di Liga Champions, mulai fase grup hingga leg pertama babak semifinal. Dari 11 laga tersebut, Onana hanya kebobolan pada 4 laga. Onana mencatat 7 laga nirbobol. Onana hanya kebobolan saat Inter berjumpa Bayern Munchen 2 laga, Barcelona dan Benfica. Tercatat Onana adalah kiper Inter pertama yang bisa menorehkan 7 clean sheets dalam semusim Liga Champions. Dia tampil cukup baik sejak fase grup hingga babak semifinal. Kiper yang didatangkan dengan status free transfer alias gratis itu juga punya catatan apik saat berjumpa AC Milan. Andre Onana tidak pernah kebobolan pada 3 laga derby yang dimainkan musim 2022-2023. Musim ini derby Milan sudah digelar 4 kali. Inter 3 kali menang dan sekali kalah. Saat kalah dengan skor 3-2, yang berada di bawah Mister Inter adalah Handanovic. Bersama Onana di bawah Mister, Inter menang atas Milan dengan skor 3-0 pada Supercoppa, 1-0 pada Serie A, dan 2-0 pada leg pertama semifinal Liga Champions. Jadi, Onana adalah monster bagi AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui jika Inter tampil lebih baik dan efisien ketimbang timnya, terutama di sepanjang babak pertama. Inter faktanya tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol, sedangkan Milan bermain lebih baik di babak kedua namun gagal mencetak gol, ujar Pioli seperti dilansir Football Italia. Inilah sepak bola di level ini. Inter lebih berkualitas dan lebih efisien di babak pertama, sementara kami membuat terlalu banyak kesalahan untuk level ini. Lanjutnya, pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio menjelaskan masa depan kedua penyerang Inter yaitu Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku. Dalam sesi wawancara dengan penyiar Sky Sport Italia, Di Marzio mengatakan bahwa Nerazzurri berniat untuk mempertahankan Lautaro Martinez. Namun terkait masa depan Romelu Lukaku masih belum dapat dipastikan apakah akan tetap bertahan dengan Nerazzurri di musim depan. Lautaro pasti akan bertahan, tetapi pertanyaan menyelimuti Lukaku, apakah Inter akan memperbarui masa pinjamannya? Ujar Di Marzio, jika tidak diperpanjang maka klub akan membutuhkan striker seperti Retegui.